Si mencoba membeli kartu gym. Dia bangun jam 6 setiap pagi, naik sepeda umum dan kemudian bus. Ini adalah tempat berkumpulnya orang-orang kaya. Untuk bisa menikah dengan pria terkaya, dia mencoba segalanya. Dia tidak repot-repot memakai pakaian dalam. Ketika dia mengetahui biaya tahunan gym akan meningkat, Sully tercengang. Resepsionis mengatakan kenaikan harga itu untuk menyaring anggota. Karena selalu ada orang yang berpura-pura menjadi gadis kaya. Sully mengatakan bahwa dia akan membayar biaya tahunan juga. Tapi setelah membayar, dia tidak punya uang lagi. Dia bahkan tidak bisa naik bus untuk pulang. Tapi selama dia bisa kaya, meski harus berjalan kaki pulang, dia bersedia. Sully memaksakan senyum untuk menghibur dirinya sendiri. Karena dia menonjol, dia selalu menarik perhatian seniornya di depan semua orang. Dia menyaring pelamarnya. Dia menolak pria yang tidak memiliki ratusan miliar. Usahanya membuahkan hasil. Hari itu, anak Taipan tertarik padanya, dan sang ibu melihat pikiran putranya. Lihatlah Sully di TV. Mengatakan bahwa ketika dia melepas riasannya, dia pasti tidak cantik lagi. Jenderalnya tidak dapat melahirkan seorang putra, tapi pria itu sangat mencintainya. Sully pergi ke tempat-tempat kelas atas untuk meningkatkan harga dirinya. Melihat sikap pelayan itu membuatnya sangat mengaguminya. Ini adalah milik Taipan itu. Putra dan ibunya pergi untuk memilih kostum, tapi resletingnya tidak bisa ditarik. Saat dia mengeluh, Sully muncul. Saat ini dia secantik peri. Pemuda itu tercengang. Gaya berpakaian yang sama tetapi dua orang menciptakan efek yang sangat berbeda. Memang benar ketika bertemu seseorang yang jelek, kamu merasa malu. Wanita kaya itu masuk ke ruang ganti. Namun Sully menyadari bahwa keseimbangan saja tidak cukup. Karena kamu baru saja membayar biaya gymmu. Dia tidak punya uang lagi untuk membeli pakaian formal. Dia bertanya, bisakah gaun ini mensponsori pembawa acara? Mereka hanya mensponsori bintang-bintang papan atas. Namun Sully bisa membayar dalam 3 kali cicilan dengan bunga 0%. Sully ingin membayar dalam 12 bulan. Putra Taipan itu mendengarnya. Itu sama sekali tidak mempengaruhi dia menyukai gadis itu. Ketika staf mengantar Sully pergi, dia juga mengatakan bahwa pakaian Sully akan disponsori olehnya. Tapi jangan beritahu ibunya atau gadis itu. Ini sedikit triknya. Ingin menaklukkan seorang wanita. Pertama, Anda harus menaklukkan lemari pakaian. Sebelum sukacita, Sully buru-buru memilih pakaiannya. Dia mencoba satu demi satu pakaian. Memiliki pengalaman berbelanja membuatnya bersemangat. Dia merasa seperti dilahirkan untuk mengenakan gaun mahal ini. Kemudian dia dengan senang hati memilih beberapa set ukuran XL. Meski pakaiannya agak berat, Sully tidak keberatan sama sekali. Tolak tawaran untuk naik taksi. Dia bilang dia akan naik bus pulang. Tapi semuanya dilihat oleh tuan muda. Dia mengejarnya dan memulai percakapan. Kita pernah bertemu sebelumnya. Aku akan membantumu sampai ke halte bus. Sully mengira dia akan bertemu dengan pria miskin jadi dia menolak. Dia mengambil pakaiannya kembali dan pergi. Sang Taipan semakin menyukainya. Dia mengamati Sully, berkulit putih, cantik, berkaki panjang. Melihat dia naik bus, Taipan itu segera mengejarnya. Dia mencuri pandang ke arah Sully. Karena dia menduduki kursi yang diperuntukkan bagi wanita. Jadi dia dimarahi oleh bibi di depannya. Taipan muda itu harus menundukkan kepala dan mengakui kesalahannya. Di kafe, Mark Comblang mengatakan Sully tahu. Jika Anda tidak memiliki latar belakang yang baik, sulit untuk menikah dengan keluarga kaya. Dia bisa memikirkan anak penjual ayam goreng. Sully berkata dia tidak tertarik. Wanita kaya itu mencalonkan putra raja yang bodoh itu. Itu juga berhasil membangkitkan minatnya. Mewarisi properti juga dimungkinkan. Namun sang Mark Comblang bertanya padanya apakah dia tahan dipukuli. Sully hanya peduli pada berapa banyak uang yang dimiliki orang. Bocah Taipan itu tersenyum. Gadis yang kusuka sungguh berbeda. Sully pun datang ke restoran dengan perasaan tidak enak. Dia tidak bisa menahan rasa takutnya. Namun dia tetap berusaha tersenyum dan menerima bunga dari pria itu. Apakah kamu pernah bermain golf? Sekarang saya membayangkan memukul diri saya sendiri dengan tongkat golf. Besok adalah akhir pekan, bisakah kita bermain golf? Saya tidak tahu cara bermain golf. Kalau begitu ayo main bowling. Apa, bowling? Jika tidak, bisakah kita menonton film? Taipan muda itu tidak tahan bercanda dengannya. Dia mengingatkannya untuk melihat kartu nama itu. Sully tercengang. Lawannya adalah pemimpinnya. Bukankah ini orang yang selalu kamu inginkan? Dia juga tidak percaya. Saya benar-benar bisa menikah dengan keluarga kaya. Ia masih memikirkan raut wajah calon ibu mertuanya. Ibu Taipan itu juga menemukan. Dia menyatakan dia tersingkir. Pria itu bilang dia memilih Sully. Sully juga tidak ingin menjalani kehidupan normal seperti ini. Dia memutuskan hubungan dengan orang tua dan adik perempuannya. Jalani saja kehidupan yang kaya. Sully pergi ke gym setiap hari atau berbelanja. Ibu mertua sang Taipan melihatnya membuang-buang uang. Dia secara teratur memposting secara online.
Mata ibu mertua menjadi semakin marah. Dia berdebat dengan Suli lagi. Suli tidak harus menanggung ibu mertuanya. Dia adalah seorang penyiar terpelajar. Ibu mertua menggunakan teknik khusus. Keluarga kami mungkin tidak memiliki menantu perempuan, tapi Anda pasti harus memilikinya. Setelah setengah tahun, jika tidak bisa hamil, ganti pasangan. Cintanya bertepuk sebelah tangan, namun pernikahan juga membuatnya lelah. Dia hanya bisa diam-diam mengikuti pembaruan yang diposting ke lingkaran teman-temannya. Suli melihat suaminya harus melakukan perjalanan bisnis. Suaminya sangat mencintainya, tapi dia sangat pelit sehingga dia tidak mau repot-repot mengatakan aku mencintaimu. Tapi sebelum kamu mati, setidaknya katakan kamu mencintaiku sekali. Suli sangat kejam pada dirinya sendiri. Karena dia ingin punya anak. Dia ingin mengandalkan IVF. Dia menyuntikkan dirinya ke perutnya. Dia harus melahirkan bayinya untuk mempertahankan posisinya. Beruntung ada kabar baik dari dokter. Kali ini kehamilannya akan sukses. Suli dengan gembira meninggalkan klinik dan menerima telepon dari ruang gawat darurat lagi. Suaminya perlu dioperasi. Dia harus menandatangani formulir persetujuan untuk operasi. Suli dengan cepat berlari untuk menandatangani. Melihat suaminya yang koma, dia menyadari dia sangat mencintainya. Dalam benaknya, muncul adegan suaminya yang juga menyatakan cintanya padanya. Dia tidak pernah mengatakan dia mencintaiku. Suli sangat menyalahkan dirinya sendiri. Saat ini, sekretaris wanita juga didorong masuk. Sopir juga menarik koper suami dan sekretaris wanitanya. Lihatlah dua koper yang identik. Tidak peduli betapa bodohnya Anda bisa menebak sesuatu. Suli tidak pernah menyangka suaminya akan mengkhianatinya. Dia menggunakan hari ulang tahun suaminya untuk membongkar barang bawaannya. Itu semua milik perempuan, mustahil. Saat ini, ibu mertua juga ikut berlari. Ketika dia mendengar Suli mengatakan dia hanya bisa berkunjung besok, dia bergegas masuk. Suli berhenti, ibu mertuanya mendorongnya hingga terjatuh lagi. Dia menyalahkan Suli karena begitu tenang. Dia selalu seperti itu. Dia bertanya pada Suli apakah dia mengkhawatirkan putranya. Suli berpura-pura sangat ketakutan hingga tidak bisa berdiri dan meminta ibu mertuanya untuk membantunya. Tapi dia harus mengulurkan tangannya. Dua orang duduk di kursi. Ibu mertua dengan cemas mendoakan putranya. Masih duduk bersama Suli. Saya harap kedua orang itu mati. Biarkan mereka tidak pernah bangun. Tidak perlu bangun lagi. Saat ini, pengemudi datang dengan membawa telepon suaminya dan sekretaris wanitanya. Suli mencoba mencurinya tetapi dihentikan oleh ibu mertuanya. Dia hanya berusaha menyembunyikan ketakutannya. Suli membuka telepon sekretaris wanita tetapi tidak dapat menebak kata sandinya. Dia ingin menjadi gila. Dia bertanya kepada sekretaris apa yang terjadi. Ketika saya mengetahui bahwa Jinwo sedang mengemudi dan menabrak seseorang, dia menyuruh asistennya untuk menghapus bukti dan mengubah korban menjadi pelakunya. Suli pergi ke kamar rumah sakit. Dia meraih tangan sekretaris untuk membuka telepon. Melihat foto mesra keduanya, Suli menghapus semua fotonya. Dia tidak bisa membiarkan ibu mertuanya mengetahui hal itu. Kalau tidak, posisinya akan dalam bahaya. Meskipun aku tidak mencintai, aku tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Kemudian mereka menunggu di luar ruang operasi. Tapi saya menunggu kabar bahwa keduanya sedang koma. Jika Anda tidak pulih dalam waktu 6 bulan, Anda tidak akan bisa bangun. Ibu mertuanya berlutut dan memohon kepada dokter. Tapi Suli tidak peduli sama sekali. Ibu mertua memutuskan untuk mengalihkan seluruh aset atas namanya. Mencabut semua kartu kreditnya. Hal ini membuat Suli marah. Melihat foto Jinwo membuatnya semakin marah. Jadi dia lebih suka menghasilkan lebih banyak uang. Dia mengambil semua perhiasan itu. Dia bahkan tidak mengabaikan jam tangan suaminya. Selama masih ada yang bisa dia pegang, dia ambil semuanya. Suli meninggalkan jalan keluarnya sendiri. Karena dia tidak membiarkan ibu mertuanya mengetahui rahasianya. Jadi dia menyelinap ke kamar ibu mertuanya dan menghapus semua data di ponselnya. Semuanya selesai dengan lancar tetapi ketika dia hendak menyelinap pergi, ibu mertuanya menangkapnya lagi. Ibu mertuanya adalah orang yang buruk. Suli punya ide, dia bilang dia ingin menyelidiki kebenarannya. Baru pada saat itulah ibu mertua melepaskannya. Sehingga, seharusnya kamu menyayangi anakku sejak dulu. Kamu seperti debu, seperti kabut. Aku ingin semuanya hilang, aku ingin semuanya dihilangkan. Setidaknya di rumahku, cepat pergi ke rumah sakit. Jika kamu mengatakan kamu masih punya cara untuk hidup. Kalau begitu, hanya itu yang tersisa. Suli kemudian berlari keluar kamar. Saat ibu mertuanya pergi, Suli menyelinap keluar. Dia menjual tas pemberian suaminya. Dijual kembali dengan harga murah 9 juta ke toko. Hanya uang yang bisa memberinya rasa aman. Saat ini sang suami dalam kondisi kritis. Ibu mertuanya meneleponnya, tetapi ujung telepon yang lain mematikan telepon. Tapi dia menemukan tempat untuk tidur. Ibu mertua berdiri di samping putranya, marah pada Suli.
Ketika dia berlari ke rumah sakit, dia melihat ibu mertuanya menunggunya di ruang istirahat. Dia berbohong dan mengatakan dia baru saja keluar. Namun ibu mertuanya langsung menamparnya. Katakan padanya bahwa putranya hampir mati. Ibu mertuanya bertanya lagi kemana saja dia semalaman. Dia berbohong bahwa dia akan pergi ke sauna. Ku dengar dia masih punya semangat. Dia memarahinya lagi. Untuk membuktikan bahwa anakku tidak lagi mencintai Suli, dia menemukan foto-foto mesra putra dan sekretaris wanitanya. Begitu sampai di rumah, Suli melihat para pelayan mengemasi barang-barangnya. Ternyata ibu mertuanya mengetahui bahwa dia telah menjual semua barang mahal miliknya. Awalnya, dia tidak puas dengannya. Dia telah membuka jalan bagi dirinya sendiri. Anda harus mempertimbangkan perhiasan berlian ini sebagai biaya perjalanan. Ibu mertua membuat perjanjian untuk mengirim menantu perempuannya pergi. Tapi Suli tidak setuju. Dia tidak setuju untuk bercerai. Dia tidak mempunyai anak, dan sekarang suaminya sedang koma. Suli tidak diberi 1 sen pun. Saya tidak bisa menjaga anak saya, tapi setidaknya saya menyimpan uangnya. Suli panik, berlutut dan berkata akan mengembalikan semuanya. Saya hanya meminta ibu mertua saya untuk tidak mengusirnya. Ini kesempatan langka, bagaimana ibu mertua bisa melewatkannya? Dia sangat menakutkan, membuang orang tuanya seperti sepasang sepatu robek mungkin merupakan balasannya. Dia meninggalkan orang-orang yang dicintainya, dan sekarang dia diusir oleh orang kaya. Dia selalu ragu putranya dan sekretarisnya bisa bersama. Hubungan mereka adalah bos dan sekretaris tetapi tidak ada panggilan telepon atau pesan teks yang dipertukarkan. Ini sangat aneh, jadi pengawal itu harus mencari bukti. Hasil yang mereka temukan, melihat foto mesra mereka berdua, wanita kaya itu pun tergila-gila bahagia. Kemudian di rumah sakit, dia bersumpah bahwa sebelum putranya bangun, dia akan mengirim menantu perempuannya pergi dengan cara apapun. Dia membenarkan bahwa gadis itu dekat dengan putranya. Adalah sekretaris putranya. Dia yakin putranya telah berubah. Dia juga menemukan alasan untuk mengusirnya. Tapi Suli merasa lebih buruk. Dia mengetahui bahwa suaminya membiarkan sekretarisnya membuka toko kecantikan tepat di lantai bawah perusahaan. Bagaimana kita bisa hidup bersama dengan nyaman? Di bawah pukulan ganda uang dan cinta, Suli benar-benar pingsan. Bangun cepat, cepat bangun. Aku ingin menghukummu. Bangun cepat.